Cerita ini berawal dari Loki Lovisan yang marah karena telah diasingkan ke Isle of Silence di Asgard oleh Odin. Walaupun dia diasingkan, hal tersebut tetap tidak dapat menghentikan kekuatan sihirnya. Loki menggunakan proyeksi pikiran di mana dia tetap bisa menjelajah semesta tanpa harus berpindah secara fisik. Dengan proyeksi pikiran ini, Loki mencoba mencari Thor di bumi dan ingin membunuh Thor. Loki menemukan Thor dalam wujud manusianya yang bernama Dr. Donald Blake. Thor saat itu sedang merawat seorang manusia. Loki berpikir bahwa jika dia mengalahkan Thor dalam wujud Donald Blake, maka kemenangannya tidak akan berarti. Maka dari itu, Loki ingin membuat Thor kembali ke wujud aslinya, yaitu sang dewa petir. Untuk membuat Thor kembali ke wujud dewanya, Loki membutuhkan sebuah pengalihan yang sangat berbahaya. Sesuatu yang akan memancing Thor untuk kembali ke wujud sang dewa petir. Setelah berjam-jam mencari ancaman yang berbahaya, Loki akhirnya menemukan ancaman tersebut dalam wujud The Incredible Hulk. Loki lalu melancarkan ilusi visualnya kepada Hulk yang membuat Hulk melihat satu bundel TNT di tengah-tengah rel kereta api. Hal ini membuat Hulk langsung gerak cepat menyingkirkan TNT tersebut yang hanya sebatas ilusi belaka dari sang dewa penipu. Usaha Hulk untuk menyingkirkan TNT palsu tersebut malah menghancurkan rel kereta itu. Sebuah kereta kebetulan sedang melaju ke arah rel kereta api yang baru saja dihancurkan oleh Hulk tersebut. Hulk lalu langsung mengambil batu besar untuk membantunya menyangga rel kereta api. Masinis kereta yang melihat kepala Hulk nongol dari bawah rel langsung mengira bahwa Hulk mencoba untuk membunuh mereka semua. Hulk dengan sangat susah payah mencoba menahan kereta api tadi sampai kereta ini berhasil melewati rel kereta yang telah dirusaknya tadi. Walaupun telah menyelamatkan nyawa orang-orang yang berada di rel kereta tadi, Hulk tetap saja disalahkan akan kehancuran rel kereta tersebut dan dituduh mencoba untuk membunuh para penumpang kereta. Rick Jones, pemimpin dari Teen Brigade, membaca berita tersebut. Setelah itu dia langsung mencoba mengkontak Fantastic Four melalui kontak radio untuk membantu situasi yang melibatkan Hulk ini. Loki yang berharap Hulk akan dilawan oleh Thor agar Thor kembali ke wujud aslinya ini langsung membelokkan sinyal radio ini ke kediaman Thor sebagai Donald Blake. Thor yang mendengar kontak radio ini langsung menghentakkan tongkatnya ke tanah yang membuatnya kembali ke wujud dewa petirnya. Tanpa diketahui oleh Loki, sinyal radio yang dia belokkan tadi ternyata juga diterima oleh Hank Pym dan Janet Van Dyne. Ant-Man dan The Wasp lalu langsung meluncur ke markas Teen Brigade dengan pelontar semut. Bukan hanya pasangan superhero tersebut yang mendapatkan sinyal radio tadi, Tony Stark juga mendengar pesan tersebut dan langsung memasang armornya. Iron Man meluncur ke markas Teen Brigade. Walaupun Loki telah membelokkan sinyal radio yang dikirim oleh Teen Brigade tadi, ternyata tetap saja Fantastic Four mendapatkan pesan mereka. Namun Fantastic Four sedang berhalangan membantu karena mereka juga sedang sibuk. Setelah itu, Thor sampai ke markas Teen Brigade, diikuti oleh Iron Man beserta Ant-Man dan Wasp. Loki merasa bahwa keberadaan Iron Man, Ant-Man, dan Wasp mengganggu rencananya. Loki lalu ingin mengalihkan perhatian Thor dan menjauhkan Thor dari ketiga pahlawan super tersebut. Loki lalu melancarkan ilusi visual berwujud Hulk yang sedang berlari. Thor lalu pergi sendirian tanpa memberitahu yang lain mengenai apa yang baru saja dia lihat. Thor mencoba mengejar Hulk yang merupakan ilusi visual ulah Loki. Hulk lalu berhenti dan mencoba mengambil batu besar. Hal ini membuat Thor panik karena Thor berpikir bahwa Hulk akan melemparnya dengan batu tersebut. Thor dengan cepat langsung melemparkan palu saktinya ke arah Hulk. Namun ternyata serangannya menembus Hulk. Setelah itu, Hulk langsung menghilang. Thor lalu menyadari bahwa ini adalah ulah Loki. Thor lalu kembali ke Asgard. Sementara itu di bumi, fitnah Loki kepada Hulk masih berdampak dan efeknya masih berjalan. Hulk menyamar menjadi robot yang bernama Mekano dan dia berpergian dan beraksi bersama regu sirkus. Di saat Hulk sedang beraksi di sebuah pertunjukan sirkus, seekor semut milik Hank Pym melihat hal ini dan melaporkan ini kepada Hank Pym.
Hank Pym menerima laporan dari semutnya ini langsung meluncur ke TKP bersama Wasp. Dalam perjalanan menuju ke tempat pertunjukan sirkus, Hank Pym langsung memerintahkan semut-semutnya untuk menggali tanah yang dipijaki oleh Hulk yang sedang beratraksi. Beberapa menit kemudian, Hulk langsung nyungsep ke dalam tanah setelah semut-semut Hank Pym kelar menggali. Hulk terperangkap dan terkubur. Namun, dalam waktu singkat, dia dapat meloloskan diri. Ant-Man dan Wasp lalu terbang mendekati Hulk untuk memastikan bahwa itu benar-benar Hulk. Setelah itu, Ant-Man menggunakan mikrofon untuk berbicara kepada Hulk. Sembari dia berbicara kepada Hulk, dia memerintahkan semut-semutnya untuk memperangkap Hulk. Semut-semut tersebut langsung melepaskan silinder besi dan langsung memperangkap Hulk. Sekali lagi, Hulk dengan cepat langsung lolos dari perangkap tersebut. Hulk yang merasa bahwa identitasnya sudah terbongkar langsung menghapus make-up-nya. Ant-Man lalu meminta Wasp untuk mengarahkan Hulk ke perangkap yang telah dia buat. Wasp lalu mendatangi Hulk. Setelah itu Hulk dengan cepat langsung melumpuhkan Wasp. Iron Man langsung menghadang Hulk, sementara itu Wasp memanfaatkan keadaan ini untuk kabur. Hulk lalu kabur, sementara Iron Man mengikuti arahan Ant-Man untuk mengarahkan Hulk ke arah perangkap Ant-Man yang telah dia siapkan. Hulk mencoba kabur dengan melompat keluar melalui bagian atas tenda sirkus, namun Hulk langsung terperangkap jaring nilon perangkap Ant-Man. Tetapi kekuatan fisik Hulk terlalu susah untuk ditahan dan akhirnya Hulk lolos, merobek jaring nilon tersebut bersama dengan atap tenda sirkusnya. Iron Man mencoba mengejar Hulk, tetapi Hulk mengecoh Iron Man dan langsung menyerang Iron Man dan merobek sumber tenaga armor Iron Man. Hal ini membuat Tony tidak dapat mengejar Hulk lagi karena sumber tenaganya rusak. Sementara itu di Asgard, Thor meminta izin kepada Odin untuk mengunjungi Loki di Isle of Silence. Odin mengizinkan Thor, namun Odin mengatakan bahwa dia tidak akan mengganggu urusan Thor dan Loki apapun yang terjadi. Thor lalu memulai perjalanannya menuju Isle of Silence untuk menemui Loki. Di perjalanannya, Thor diserang oleh akar-akar raksasa. Thor mulai terperangkap di antara akar-akar tersebut. Dengan memutar palunya, Thor berhasil meloloskan diri dari cengkeraman akar-akar tersebut. Thor kembali melanjutkan perjalanannya. Semakin dekat dengan Isle of Silence, Thor melihat gunung berapi yang membara dengan dentuman yang setara dengan suara ribuan petir. Gunung tersebut langsung mengeluarkan gelembung gas vulkanik sakti yang dapat melenyapkan kekuatan dewa manapun ketika gelembung tersebut meledak. Tepat sebelum gelembung yang mendekatinya meledak, Thor langsung loncat ke dalam air. Thor berada di dalam air, sementara itu Loki melihat kapal tanpa awak dan berpikir bahwa dia telah mengalahkan Thor dengan mudah. Tiba-tiba pusaran air yang sangat besar mulai muncul. Thor langsung muncul dan melemparkan palunya ke arah Loki. Loki dengan cepat langsung membekukan molekul di sekitarnya yang membuatnya memiliki pelindung es. Pelindung ini cukup kuat untuk menahan dan mengembalikan palu Thor. Thor langsung memecahkan pelindung es tersebut dan bersiap untuk melawan Loki. Secara mengejutkan, seorang troll langsung menangkap Thor dari dalam tanah. Menurut pernyataan Loki, tidak ada makhluk baik di Asgard maupun di bumi yang bisa melepas cengkraman seekor troll. Dan ini terbukti karena Thor sangat kesulitan untuk melepaskan dirinya dari cengkraman troll. Thor nyaris dibawa troll masuk ke dalam tanah sebelum akhirnya Thor berhasil menghentakkan palunya ke tanah dan melepaskan serangan halilintar ke arah troll tersebut untuk meloloskan diri dari cengkraman sang monster. Thor lalu langsung mencoba untuk menyerang Loki, namun ternyata serangan Thor tersebut menembus badan Loki karena itu hanyalah ilusi visual belaka. Setelah berhasil menipu Thor dengan ilusi visual dirinya, Loki kembali menggunakan ilusi visual, namun kali ini dia menggandakan dirinya menjadi banyak. Thor dengan sangat mudah melenyapkan ilusi Loki dan mengalahkan Loki hanya dengan putaran palunya. Loki yang asli lalu berpegangan dengan batang kayu agar tidak terjatuh. Sebelum Loki melepaskan pegangannya karena dia lebih memilih mati ketimbang ditangkap, Thor langsung menggunakan palunya untuk menangkap Loki. Thor pun berhasil menangkap Loki. Sementara itu di bumi,
Hulk melompat sangat tinggi melewati awan dan pesawat. Selang beberapa lama, Hulk telah sampai di sebuah pabrik. Iron Man menyuruh para buruh pabrik tersebut untuk pergi meninggalkan lokasi. Iron Man menyerang Hulk dengan melemparinya dengan ban-ban besar. Lelah karena harus terus berlari, Hulk pun akhirnya menyerang balik. Hulk mulai menghancurkan batang besi yang besar dan melemparkannya ke arah Iron Man. Armor Iron Man cukup kuat untuk menahan lemparan batang besi tersebut. Iron Man lalu membentuk batang tersebut menjadi perangkap besi. Iron Man lalu melemparkan perangkap tersebut dan tepat mengenai Hulk. Hulk langsung mendorong badannya ke belakang dan lolos dengan menghancurkan dinding yang berada di belakangnya. Iron Man sudah siap untuk bertarung sampai titik darah penghabisan untuk menghentikan Hulk. Namun Thor datang dengan membawa Loki. Thor lalu menjelaskan bahwa Loki adalah orang yang telah memfitnah Hulk. Loki lalu bersinar dan membuat tubuhnya radioaktif. Loki memberikan 10 detik untuk Hulk dan Iron Man meninggalkan TKP agar Loki bisa kembali bertarung melawan Thor. Ketika Loki sedang sibuk dengan Iron Man, Hulk dan Thor, sekumpulan semut mempersiapkan perangkap untuk sang dewa penipu. Dengan sekejap, Loki yang lengah pun terjatuh ketika pijakannya terbuka. Loki lalu masuk ke dalam sebuah ruang besi dan langsung ditutup rapat oleh semut-semut Ant-Man. Loki pun terperangkap. Hulk, Iron Man, dan Thor sudah lega dan siap untuk pergi, namun Ant-Man menghentikan mereka. Ini karena Ant-Man ingin menyampaikan usulannya. Ant-Man mengatakan bahwa mereka memiliki kekuatan dan kemampuan yang berbeda. Namun, jika mereka bersatu, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan mereka. Iron Man dan Thor langsung menyetujui saran ini. Hulk yang sudah lelah dikejar dan bertarung melawan Iron Man dan Thor mengatakan bahwa dia lebih baik satu tim bersama mereka ketimbang harus melawan mereka. Hulk lalu bertanya, apa nama regu baru mereka ini? Wasp menyarankan mereka menamai regu baru mereka ini dengan The Avengers. Dan itulah cerita bagaimana The Avengers terbentuk. Belum sampai setahun sejak regu pahlawan super lainnya terbentuk, yaitu Fantastic Four. The Avengers mengumumkan kepada publik bahwa mereka akan bersatu untuk menumpas kejahatan 1 minggu setelah mereka melumpuhkan Loki.